Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 01 Kalipajo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 01 Kalipajo. Yang pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta kenikmatan pada kita semua, sehingga pada pagi hari yang baik ini kita bisa berkumpul di tengah-tengah kantor ini untuk melaksanakan diseminasi, dan semoga acara bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang bersahabat nanti di yaumil kiamat. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk terlebih dahulu saya sampaikan selamat datang pada kegiatan diseminasi ini mengenai aksi nyata budaya positif, yaitu dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, terutama yaitu di SD kita tercinta, yaitu SD Negeri 01 Kalipajo. Selanjutnya yaitu mengenai konsep utama dari modul budaya positif, perlu Bapak Ibu ketahui. Untuk yang pertama yaitu adanya perubahan paradigma belajar. Untuk yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian adanya posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada kesempatan ini nanti saya akan bahas mengenai beberapa konsep budaya positif mengenai ketujuh ini. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma pembelajaran. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa perubahan paradigma pembelajaran merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Paradigma ini sejalan dengan pemikiran dari Ki Hajar
bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Kemudian selanjutnya yaitu budaya positif. Latar belakang dari budaya positif yaitu suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dari suasana yang positif murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan ini terkandung pada profil pelajar Pancasila. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu tadi sudah saya sampaikan mengenai nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila, yang mana ada 6 nilai kebajikan yang tercantum pada profil pelajar Pancasila. Untuk yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang tiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam yaitu kreatif. Selanjutnya, upaya dalam menerapkan disiplin positif yaitu bentuklah keyakinan kelas. Pastinya Bapak Ibu guru di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas untuk bisa nanti anak menumbuhkan kesadaran diri dalam berperilaku dan agar kelas pun menjadi tertib dan baik, pasti kita membentuk adanya keyakinan kelas atau sebuah kesepakatan kelas. Upayanya apa saja ya dalam menerapkan disiplin positif ini? Yaitu nanti setiap anggota kelas perlu belajar mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Itu nanti bisa dipahami oleh setiap murid tentunya agar bisa nantinya menjalankan sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Pastinya dalam kegiatan di kelas pastinya banyak tugas-tugas yang diberikan dan juga kesepakatan kelas yang sudah tadi disetujui dan bisa dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Bahwa dengan adanya keyakinan kelas, pastinya setiap murid bisa saling menghargai satu sama lainnya. Kemudian yang kelima yaitu setiap anggota perlu merasa aman. Terbentuknya keyakinan kelas dipastikan kondisi di dalam kelas bisa tercipta rasa aman maupun nyaman sehingga terbentuk pembelajaran yang lebih baik. Kemudian di dalam keyakinan kelas yang kita lakukan itu nanti terdapat juga nilai-nilai diantaranya hormat, kemudian bekerja, diterima dan dimiliki. Untuk hormat, berarti kami meyakini bahwa
sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Adanya keyakinan kelak akan menumbuhkan sikap kerjasama di antara teman dan juga rasa peduli terhadap lingkungan di kelas khususnya dan di lingkungan sekolah pada umumnya. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia, ini sesuai dengan konsep utama tadi mengenai budaya positif, bahwa motivasi itu adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Berarti adanya dorongan baik dari dalam diri sendiri maupun dirinya pribadi. Nah, ini yang motivasi ekstrinsik, ini ada dua ya, nanti ada ekstrinsik, ada intrinsik. Ini yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik. Ini bersifat berarti dorongan dari luar, maksudnya berarti motivasi yang bukan dari dalam dirinya tapi karena adanya dorongan dari luar. Motivasi ini yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya yaitu ketika murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Karena adanya hukuman sehingga si murid itu dia mematuhi aturannya karena takut dihukum. Sehingga itu termasuk dorongan dari luar untuk melakukan suatu disiplin diri. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, adanya rangsangan dari luar. Dengan adanya imbalan atau penghargaan, mungkin Bapak Ibu juga pernah memberikan sebuah imbalan atau penghargaan pada anak dengan tujuan tertentu. Mungkin dalam hal ini yaitu tujuannya untuk mendisiplinkan anak agar dia disiplin. Di sini contohnya yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Maksudnya si murid itu mau melakukan disiplin itu karena adanya imbalan dan penghargaan. Jika mungkin tidak ada imbalan atau penghargaan, mungkin murid itu belum tentu mau melaksanakan disiplin pada dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya itu motivasi intrinsik, ini yang berasal dari dalam diri, dalam pribadi murid itu sendiri, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri. Menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya, yang ada pada diri murid. Contoh di sini yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri sendiri. Nah, tugas guru di sini yaitu menggali nilai-nilai itu agar anak atau murid itu dia menyadari akan adanya nilai kebajikan yang ada pada dirinya, sehingga dia mempunyai inisiatif agar bisa untuk berbuat disiplin. Ya, maksudnya yaitu disiplin pada dirinya itu agar tumbuh karena adanya dari Bapak Ibu guru menggali dan juga menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan agar nanti tertumbuh atau tertanamkan nanti nilai kebajikan yang ada pada dirinya sendiri.
Kemudian selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya yaitu kita membuat sebuah konsep, tapi itu malah merupakan sebuah identitas yang gagal. Jadi contohnya yaitu adanya hukuman. Dengan adanya hukuman, ini untuk aspeknya yaitu diantaranya adanya hukuman. Walaupun hukuman itu bisa mendisiplinkan murid, ini ada beberapa hal yang terkait hukuman, yaitu adanya hukuman itu menyakitkan mungkin bagi murid karena dihukum. Kemudian murid juga tidak nyaman. Hukuman juga bersifat memaksa. Selanjutnya murid takut. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, sehingga si murid itu menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak mau terbuka. Itu efek dari hukuman. Kemudian juga bisa menjadikan murid itu menjadi rendah diri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua yaitu adanya penghargaan. Kita tahu biasanya penghargaan itu bisa menanamkan anak itu supaya bisa tampil lebih baik dan juga bisa menerapkan disiplin. Tapi dengan adanya penghargaan ini bisa juga menjadikan itu sebuah konsep dengan identitas gagal. Maksudnya apa? Ini di sini bisa diperhatikan Bapak Ibu ya untuk penghargaan. Bahwa jika diberikan penghargaan pada murid itu satu, bersifat tidak efektif. Dengan penghargaan bisa merusak hubungan antar murid. Kemudian adanya penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan juga bisa menghukum dengan sistem ranking. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, ini yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Bahwa kita menerapkan disiplin pada anak ini agar bisa tergolong sukses tanpa istilahnya tadi hukuman dan penghargaan. Ini yaitu yang pertama konsekuensi. Dengan adanya konsekuensi anak bisa belajar untuk disiplin. Dengan konsekuensi di sini efeknya untuk penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Adanya stimulus respon ketika kita membuat sebuah konsekuensi itu merangsang atau membuat murid itu tahu konsekuensi dari sebuah perilaku atau tindakan yang dilakukannya. Misal ketika si anak atau murid tidak masuk kelas tepat waktu, itu nanti ada konsekuensi. Misal disuruh menulis sebuah motivasi diri agar tidak mengulangi perbuatan itu. Kemudian murid menghormati peraturan. Dengan adanya konsekuensi, murid bisa menghormati adanya peraturan yang sudah ada. Kemudian yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kadang konsekuensi itu kita berikan ketika anak istilahnya mengenai sebuah peraturan, kemudian langsung diberikan konsekuensi, sehingga anak tidak memiliki waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu restitusi. Nah, ini restitusi ini merupakan sebuah upaya guru dalam memperbaiki kesalahan anak. Berarti anak agar bisa
memiliki rasa tanggung jawab untuk bisa memperbaiki kesalahannya tanpa diberikan hukuman. Nanti anak bisa istilahnya apa ya, memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya agar bisa berbuat lebih baik. Nah ini untuk hal-halnya pada restitusi yang pertama yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ketika murid melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran di kelas, nanti di sini dalam restitusi ini dengan bimbingan guru, nanti murid bisa mempertanggungjawabkan atas perilakunya dan bisa memperbaiki perilakunya dan tidak mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dengan restitusi ini pastinya untuk pemecahan masalah atau memperbaiki masalahnya itu anak akan selalu teringat dalam jangka panjang pun dia akan selalu ingat. Kemudian yang ketiga yaitu murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan dia tanggung jawab atas perilakunya, berarti dia mampu untuk menghormati dirinya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu murid semangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah di sini inti dari restitusi itu yaitu memperbaiki kesalahan dari apa yang murid perbuat. Nah ini contoh-contoh tentang penghargaan yang diberikan. Tadi merupakan konsep dengan identitas yang gagal itu karena penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Bahwa ketika si murid melakukan suatu hal, kemudian diberi penghargaan, maka dia harus melampaui dua atau beberapa persyaratan sehingga dia memperoleh penghargaan. Kemudian yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ketika di kelas, Bapak Ibu memberikan sebuah penghargaan, ketika memberikan sebuah pertanyaan, kemudian banyak beberapa anak murid itu menjawab, mungkin ngaco ya, tapi mungkin Bapak Ibu hanya menunjuk salah satunya. Kemudian setelah bisa menjawab diberi penghargaan. Padahal yang lain juga banyak juga yang tadi ngaco untuk menjawab. Ini karena sebuah penghargaan ini menjadikan itu tidak efektif. Selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kadang kita, mungkin saya pernah memberikan sebuah penghargaan di kelas pada anak yang menjawab pertanyaan. Kemudian saya kasih penghargaan, misalnya sebuah pensil atau penggaris. Untuk efek selanjutnya itu anak pengennya hadiah terus, penghargaan terus. Ini merupakan penghargaan itu tidak efektif karena ingin diberikan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua yaitu orang yang berusaha berhenti merokok, ini contohnya ya, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil. Ketika seorang yang suka merokok kemudian diberi penghargaan misalnya apa, kemudian berhenti, pastinya belum tentu orang itu akan berhenti merokok. Ini adalah sebuah penghargaan yang tidak efektif.
Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini contohnya, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kadang kita sering melakukan di kelas ya, seorang yang anak yang pintar mungkin, dia selalu menjawab tanpa kita memperhatikan anak atau murid lain yang mungkin di bawahnya untuk tingkat prestasinya. Maka dengan kita selalu memuji yang pintar tadi akan menimbulkan rasa iri bagi yang lain. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Betul sekali bahwa jika kita memberikan penghargaan di kelas, pastinya semua murid itu akan bersaing cepat-cepatan menjawab. Dan ketika itu akan menimbulkan kecemasan bagi yang tidak mungkin ditunjuk atau diberi penghargaan itu. Dan yang keempat yaitu mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika ada anak yang tidak diberi kesempatan menjawab, kita hanya selalu milih yang anak itu terus, pasti dia akan berhenti mencoba untuk istilahnya apa? Menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi contohnya, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Kadang kita melakukan atau berikan tugas di kelas itu bisa dicontohkan membuat sebuah puisi. Tapi kalau kita dari awal tidak apa istilahnya memberikan atau mengiming-imingi hadiah, pastinya si anak itu akan mengerjakan tugas tanpa terbebani dengan adanya hadiah. Hadiah yang saya dapat atau tidak ya itu juga termasuk salah satu. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah. Sebuah karya yang dibuat tujuannya hanya hadiah, itu juga akan mengurangi kreativitas orang tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan menghukum. Nah ini, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena kurang selangkah lagi untuk bisa mendapat ranking 1. Untuk merasa dirinya itu dihukum. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Adanya penghargaan, adanya hukuman itu mengendalikan perilaku seseorang. Contohnya tadi untuk bisa melakukan disiplin itu karena adanya penghargaan atau karena hukuman, karena takut dihukum sehingga mereka disiplin. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama,
kemudian penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dan yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tadi atas pemberian hukuman pemberian penghargaan. Yaitu penghargaan efektif jika kita menginginkannya seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek kita memberikan penghargaan itu efektif. Tapi kalau terus-menerus itu malah tidak efektif. Dan yang kedua yaitu jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan ketergantungan untuk bisa mendapatkan penghargaan. Bisa juga nanti akan kehilangan motivasi dari dalam. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bahwa tadi sudah disampaikan mengenai sebuah konsep utama dalam budaya positif. Itu ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Identitas gagal ini contohnya itu hukuman. Sesuatu bisa menyakitkan baru terjadi karena adanya hukuman. Hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dengan hukuman korban mendapatkan keadilan. Kemudian dengan hukuman murid akan tersakiti. Sedangkan tadi untuk yang identitas sukses dalam menciptakan disiplin positif, yaitu dengan adanya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini diberikan ketika seorang guru menerapkan sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ketika anak melanggarnya, maka pasti juga ada kesepakatan mengenai konsekuensi yang akan diberikan, sehingga anak itu tahu konsekuensi mengenai perbuatan yang dilakukannya. Ini konsekuensi beberapa hal mengenai konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman. Kemudian dengan restitusi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan. Hukuman dan konsekuensinya. Ini coba Bapak Ibu mungkin bisa memilih mana hukuman atau konsekuensi dari sebuah tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Gimana Pak Arif? Hukuman. Coba kita cek jawabannya. Hukuman. Pintar sekali Pak Arif ya. Bisa kasih fokus buat Pak Arif. Oke, selanjutnya untuk tindakan guru yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Coba kita cek jawabannya. Sekali ya, hukuman. Untuk tindakan yang selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atas perbuatannya mencoret-coret. Iya, konsekuensi. Dia yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena anak tersebut
tadi mencoret-coret kertas tugas temannya. Coba saudara sekalian, konsekuensi. Boleh kita lanjut untuk konsep tadi mengenai budaya positif yang berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia dalam garis teori. Adanya kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, seperti halnya yaitu makan, minum, sehat, dan merasa aman. Itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa dicintai, berbagi, dan bekerja sama. Dengan kerjasama nanti akan muncul sebuah rasa diterima dalam kelompoknya, dan juga nanti muncul juga rasa kasih sayang antar sesama. Yang ketiga yaitu penguasaan, power. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, berprestasi, dan menjadi kompeten. Yang keempat, kebebasan, yaitu memilih dan membuat pilihan mandiri, kemudian mengeksplorasi hal-hal baru. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan akan rasa senang. Selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Seorang guru yang baik itu kita harus berada pada posisi yang mana. Nah, ini contohnya untuk posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, tulis kalimat ini 100 kali. Ini merupakan posisi guru sebagai kontrol penghukum. Berarti sifatnya menghukum. Hasilnya kemudian murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi mereka malah lebih berontak. Kemudian posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Dari guru posisi kontrol teman ini, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Termasuk dampak positifnya, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari sisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Kemudian selanjutnya itu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Di sini posisi guru ini membuat si murid itu merasa bersalah. Nah, ini contohnya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut,
Membuat rasa bersalah akan menggunakan kebingungan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, akan merasa bersalah dirinya atau rendah diri, karena kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberi tahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian posisi kontrol pemantau. Di sini yaitu para guru memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Proses pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Contoh pertanyaannya, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dari hasil posisi ini, maka murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Selanjutnya yaitu posisi kontrol manager. Ini sebaiknya guru bisa menjadi sebagai kontrol manager, yaitu posisi terakhir. Manager adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan pemecahan masalahnya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kita kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Kemudian, apakah kamu meyakininya adanya keyakinan kelas? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian tugas seorang guru, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, kita hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Hasilnya, yaitu guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid dan mencari jalan keluar permasalahannya itu dengan bimbingan dari seorang guru. Segitiga restitusi. Ini yang terakhir ya mengenai segitiga restitusi. Bahwa dalam segitiga restitusi itu adalah sebuah upaya seorang guru dalam membantu murid bisa memperbaiki kesalahannya atas yang mereka perbuat. Ini ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, nah, kita bisa menerapkan yaitu dengan segitiga restitusi. Ini merupakan sebuah konsep disiplin positif yang merupakan identitas sukses, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, kita menstabilkan pada si murid. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, pasti setiap manusia memiliki kesalahan. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berarti seorang guru ketika melaksanakan restitusi, untuk langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika guru melakukan restitusi, pertanyaan yang disampaikan pada murid yaitu,
Satu pernyataan yang disampaikan kepada murid. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini sebuah validasi tindakan. Ini sudah tadi. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati saat kita membuat sebuah keyakinan kelas bersama? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini sebuah contoh kegiatan restitusi yang saya lakukan di kelas saya, yaitu ketika anak melakukan atau tidak menyepakati adanya keyakinan kelas. Ini saya putarkan sebentar. Ini contoh sebuah kegiatan restitusi. Ketika anak tidak menyepakati keyakinan yaitu makan dalam kelas. Inilah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Ini langkah dalam validasi tindakan yang salah. Ini keyakinan kelas untuk bagian ketiga. Ya, ini sebuah contoh mengenai kegiatan
restitusi yang sudah saya laksanakan, yaitu ketika anak melakukan kesalahan, yaitu kita diajak duduk bersama, kemudian kita menerapkan kegiatan restitusi tadi, yaitu menstabilkan integritas, kemudian validasi tidak ada salah, dan keyakinan kelas. Nah, ini merupakan sebuah implementasi atau penerapan budaya positif di kelas. Berdoa bersama ketika sebelum dan sudah pelajaran ini akan menanamkan sebuah nilai religius. Kemudian berbaris di dalam kelas ini juga merupakan disiplin positif. Kemudian yaitu kompak kerjasama di dalam sebuah kelompok, mereka bisa bersama, bisa saling peduli dengan satu sama lain. Ini merupakan sebuah budaya positif di kelas. Kemudian ini literasi itu juga merupakan sebuah budaya positif untuk meningkatkan kemampuan anak dalam membaca. Terima kasih. Ini saja mengenai pemaparan tentang budaya positif di kelas atau di sekolah. Saya selaku pribadi mengucapkan mohon maaf bila tadi yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, dan saya sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa? Kesepakatan. Apa itu kesepakatan kelas? Mematuhi aturan. Nah, berarti aturan yang ada di kelas nanti kita sepakati kita buat bersama, kemudian kita sepakati bersama dan harus dilaksanakan.